pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Halo. Saya menyampaikan juga selamat tahun baru Imlek kepada kita semua. Sinian Violet. Sudah benar nggak ya ucapannya? Tadi sudah latihan di rumah dengan istri. Ya, selamat tahun baru Imlek Bapak Ibu. Kiranya di tahun baru ini kita akan senantiasa ada dalam penyertaan dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 70, terpujilah nama Yesus. Biarlah kita akan memuji nama Tuhan melalui hati dan mulut kita. Tuhan kita Yesus. Terpujilah nama Yesus. Dan salam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebagai nats pembuka dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 286. Janganlah kau tinggalkanku. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan masih mengaruniakan bagi kami nafas kehidupan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan juga senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ibadah pagi hari ini, dengan terbuka dan rendah hati kami datang kepadamu, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami datang mengaku dosa kami. Di dalam setiap perkataan, pikiran,
mungkin juga di dalam setiap rencana-rencana kami sadar ya Tuhan, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami seringkali menyandarkan kehidupan kami bukan kepada Tuhan, tetapi pada sesuatu yang di luar Tuhan, yang kami anggap sanggup memelihara dan menjaga hidup kami. Tuhan, tolong kami dan ampuni kami. Biarlah Tuhan, kami akan terus hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, setiap dosa dan setiap hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya kami boleh kembali merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Bapak Ibu. Saya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai kepada setiap saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Salam damai. Bapak Ibu, kita masih berdiri. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 254. Ku perlukan juru selamat. Karena ku tak tersesat.
sampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, hari ini waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami bisa hadir beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur ini kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, sesaat lagi kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus mengurapi untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, dan Roh Kudus juga memberikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kyongki. Hari ini kita bersyukur di tengah suasana Hari Raya Imlek yang pertama, ya, kita masih meluangkan waktu kita, memberikan waktu kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Beberapa gereja Hari Raya Imlek yang tahun ini jatuhnya di hari Minggu diliburkan. Kenapa diliburkan? Karena semuanya lagi sintian. Ya, lagi sintian. Saya bingung kalau misalnya ibadah kok bisa libur. Ibadah kebaktian umum lagi karena Hari Raya Imlek. Tapi kita tetap mengadakan Hari Raya Imlek, jalan, kita ibadah pun tetap ibadah sama-sama. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan kita renungkan di dalam perenungan minggu ini, mengambil sebuah tema anatomi ketakutan. Anatomi ketakutan. Nah, bicara tentang ketakutan, bukanlah hal yang asing bagi kita. Ketakutan seringkali dialami oleh setiap orang ketika dia menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Semua pernah mengalami ketakutan. Siapa yang seumur hidup nggak pernah takut? Ada nggak? Semua pernah mengalami ketakutan, betul? Nah, ketika orang itu mengalami ketakutan, takutnya karena apa? Ada yang takutnya kalau tinggal di rumah sendirian. Ya, ada kan yang seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada orang di rumah, saya sendiri di rumah, lebih baik saya ikut pergi. Lebih baik saya di luar rumah, jalan-jalan di mall atau belanja dimanapun. Yang penting banyak orang. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang ketakutan kalau dia berjalan sendiri. Apalagi kalau jalannya malam hari, ngeri katanya. Ya, udah malam, gelap, sepi. Waduh, kalau jalan sendiri takut. Menjelang Imlek, ada beberapa pantangan bertradisi orang-orang Tionghoa, ya, yang nggak boleh dilakukan. Kenapa nggak boleh dilakukan? Karena takut hokinya nggak masuk.
enggak tercurah di rumah itu. Contohnya apa? Kalau malam Imlek, enggak boleh nyapu rumah. Jadi sekotor apapun rumah, enggak boleh disapu. Dulu pernah saya waktu masih kecil, saya pernah tinggal sama-sama di rumah ama dan engkong. Biasa kan malam Imlek itu kan makan-makan tuh, makan-makan terus rumah kan lantai-lantai itu kotor, ada sobekan kertas ampau dan lain-lain, pokoknya kotor. Lalu saya pikir, loh, kok lantai yang kotor ini nggak disapuin? Waktu saya mau ambil sapu, si engkong langsung ngomong, "Wis, sapunya taruh sana, nggak boleh disapu lantainya. Nanti kalau disapu, lantainya bersih, hokinya juga jadi bersih, nggak ada hoki lagi nanti di rumah ini." Itu ketakutan seperti itu, betul? Ada juga yang ketakutan kalau hari ini, hari Raya Imlek, hari pertama, saya nggak boleh keluar dari rumah, nunggu aja di rumah. Kenapa? Takutnya angpaunya lewat. Ya, nanti kalau ada tamu yang datang, saya nggak ada di rumah, baik-baik tamunya akan memberikan angpau buat saya nggak ada di rumah karena lagi ibadah. Waduh, takut nanti angpaunya kurang tahun ini. Ada seperti itu. Ya. Ada juga yang ketakutan karena apa? Karena soal pertambahan berat badan. Jadi kalau diajak makan malam Sintia, "Yuk makan yuk." Makan apa? B2, kecap, panggang dan lain-lain. "Ayo makan sama-sama." Dia bilang, "Enggak makan." "Kenapa nggak mau makan?" Takut gemuk, takut kolesterol, takut ini dan itu. Itu hal yang wajar dialami oleh setiap orang bicara tentang ketakutan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama hal yang sama juga dialami oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 11 berbicara tentang ketakutan yang dialami oleh Adam dan Hawa ini. Waktu mereka ada di Taman Eden, mereka mengalami ketakutan itu. Pertanyaan bagi kita, kapan manusia pertama itu mengalami ketakutan? Yang semula waktu Tuhan ciptakan mereka lalu ditempatkan di Taman Eden, bagi mereka tempat itu menyenangkan, nyaman bagi mereka untuk tinggal. Tapi kenapa pada waktu itu saat mereka pertama kalinya mengalami namanya ketakutan? Firman Tuhan mencatat seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Aneh ya? Apakah Tuhan baru pertama kali itu jalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk? Enggak. Tuhan itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia pertama, Adam, dengan Hawa. Mungkin juga mereka bisa bertatap muka, bicara secara langsung. Hubungan yang sangat intim, sangat dekat setiap waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Tapi kenapa pada saat itu dikatakan waktu Tuhan berjalan-jalan di dalam Taman Eden, mereka mendengar derap langkah, bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan-jalan itu, mereka takut. Ini pertama kali terjadi. Kenapa mereka takut? Mengapa mereka takut? Firman Tuhan mencatat ada dua hal mendasar mengapa mereka takut. Yang pertama itu karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan, "Jangan kau makan buah yang aku larang ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Tapi si ular merayu, menggoda manusia itu sehingga manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka melanggar, tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Kalau seorang melakukan kesalahan terhadap seseorang, berani nggak untuk dia berjumpa dengan orang itu? Berani nggak? Kalau melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan terhadap seseorang, berani nggak kita untuk berjumpa dengan orang itu, bertatap muka? Nggak akan berani. Ya.
Takut, kita akan bersembunyi dari dia. Kalau bisa seumur hidup jangan ketemu sama dia. Karena apa? Karena saya melakukan kesalahan. Saya tidak mau bertemu dengan dia, karena kalau saya bertemu dengan dia, saya akan menerima konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan ini. Dan manusia pertama melakukan hal seperti ini. Aku sedang melanggar perintah Tuhan. Aku sedang memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Aku salah. Sehingga waktu mendengar langkah Tuhan saja mereka takut ketemu sama Tuhan. Terus yang kedua, alasan kedua, mengapa mereka takut ketemu sama Tuhan? Dicatat di dalam nas ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Disebutkan di sini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Yang hadir hari ini semua pakai baju ya. Ada nggak yang nggak pakai baju? Ya. Karena kalau kita keluar tanpa mengenakan baju, malu. Jangankan nggak pakai baju yang sembarangan saja, yang lusuh, yang sobek-sobek, kita malu untuk ketemu dengan orang. Ya. Apalagi kalau bicara tentang ketelanjangan. Jadi manusia ini ketika dia tidak taat kepada Tuhan, mereka mendapati diri mereka telanjang. Kenapa mereka bisa dikatakan telanjang? Karena kemuliaan Allah itu sudah diambil dari mereka. Saat mereka tidak taat, mereka berdosa terhadap Tuhan, kemuliaan Allah itu diambil dari mereka. Yang semula kemuliaan Allah itu menutupi ketelanjangan mereka, tapi ketika mereka tidak taat, itu terbuka. Mereka telanjang, malu jadinya. Ini dua hal yang mendasar kenapa mereka dikatakan takut berjumpa dengan Tuhan. Hal yang ketiga kita pelajari. Saat manusia itu takut, apa yang dilakukan oleh manusia ini? Saya tanya Ibu Ade ya. Kalau Ibu Ade di rumah sendirian, suami pergi, anak pergi, mati lampu lagi. Takut nggak Ibu Ade? Kalau siang Enggak ya? Malam-malam. Malam. Takut ya? Pada saat seorang itu takut, apa yang dilakukan dalam ketakutan? Oke, apa yang dilakukan? Langkah pertama apa yang dilakukan? Nggak apa-apa, diem aja di rumah. Terus? Ayo pengalaman hari-hari kita deh. Kalau kita sendirian di rumah, mati lampu, gelap, nggak ada siapapun, apa yang kita lakukan dalam ketakutan kita? Kenapa? Berdoa. Oke. Terus? Apa lagi yang dilakukan? Apa lagi yang dilakukan? Pada waktu kita takut. Yang pertama itu pintu-pintu kita kunci. Ya. Pintu kita kunci. Kalau ada gembok kita gembok begini. Kunci gembok. Kalau masih nggak aman juga, kita ambil kursi, geser kursinya, tutup di depan pintu, menghalangi orang nggak bisa masuk. Itu yang kita lakukan. Dan saya ingat ada cerita seorang anak, ketika dia ketakutan luar biasa, dia ngumpetnya di bawah ranjangnya. Ada yang melakukan seperti itu. Pernah nggak punya pengalaman punya anak-anak kita masih kecil, dia ketakutan ngumpetnya di bawah ranjang? Apalagi kalau dia melakukan kesalahan dia, orang tuanya ambil rotan, dia kejar anak ini, terus anak ini lakukan apa? Dia lari, dia ngumpet, ada yang ngumpet di bawah ranjang, ada yang ngumpet di bawah meja, ada yang ngumpet di dalam lemari baju. Ini yang dilakukan. Dan di dalam kisah ini catat juga bahwa ketika manusia berada dalam kondisi ketakutan, mereka bersembunyi dari Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ini yang luar biasa di dalam kekristenan, yang mengajarkan bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan. Karena kalau manusia mencari Tuhan itu enggak mungkin.
Manusia itu berdosa, bersalah, dan Tuhan itu suci, maha suci. Mungkin nggak bagi manusia yang berdosa itu untuk cari Tuhan? Nggak mungkin. Ya. Agama-agama di dunia ini mengajarkan bahwa manusia itu cari Tuhan. Manusia yang berdosa mencari Tuhan yang maha suci. Nggak mungkin, manusia akan kabur, lari, mengasingkan diri, menghindarkan dirinya bertemu dengan Tuhan. Tapi hanya di dalam kekristenanlah yang mengajarkan justru Tuhan itu yang mencari manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Dia melihat keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang berada dalam ketakutan, mereka bersembunyi dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia dalam kondisi seperti itu? Nah, kita akan melihat sama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-9 tadi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan yang cari, Tuhan yang memanggil manusia itu dan bertanya, "Di manakah engkau?" Luar biasa lah. Dia begitu mengasihi manusia yang telah Dia ciptakan, sehingga meskipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencari manusia itu, mencari dan memanggil manusia itu untuk kembali, untuk dekat kepada Tuhan. Mudah nggak manusia memberikan respon atas panggilan Tuhan ini? Nggak mudah. Ya, nggak mudah manusia itu memberikan respon ini. Manusia mencoba untuk senantiasa hidup menjauh. Kalau seseorang itu berani memberikan respon terhadap panggilan Tuhan terhadap dirinya, itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Ya, hari ini saja ketika kita hadir dalam ibadah, karena kita memberikan respon terhadap panggilan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Begitu banyak orang-orang yang menganggap ibadah-ibadah model seperti ini, apalagi waktunya benturan dengan waktu acara-acara yang lain, dia lebih banyak untuk meninggalkan ibadah yang harusnya dia hadir di sana. Tapi waktu kita bisa hadir bersama-sama, itu semata-mata anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga di dalam firman Tuhan diingatkan bahwa ketika seseorang itu mau datang kepada Tuhan yang memanggilnya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Dia responi untuk Dia mengambil panggilan. Dan inilah uniknya kekristenan yang ditawarkan oleh Allah untuk manusia memberikan responnya menanggapi panggilan. Tuhan yang datang memanggil mencari manusia yang berdosa. Bahkan di tengah segala kegelapan dunia ini, Tuhan sendiri yang datang memancarkan terangnya. Kristus yang lahir, Dia memanggil manusia berdosa untuk datang percaya kepada pribadi Yesus yang memanggil. Nah, hari ini kita boleh belajar, ingatkan bersama-sama, bicara tentang anatomi ketakutan. Anatomi itu berarti kita mendalami, menggali secara mendalam bicara tentang ketakutan. Kalau di awal tadi saya katakan, setiap manusia itu pasti pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan. Waktu kita mengalami ketakutan, marilah kita melihat, mendalami kembali apa sebabnya saya berada dalam ketakutan seperti itu. Apa sebetulnya penyebabnya? Nggak mungkin seorang itu mengalami ketakutan tanpa ada penyebab di sana. Pasti ada. Manusia pertama ini pun ketika dia berada dalam ketakutan berjumpa dengan Tuhan, penyebabnya apa? Karena manusia sudah berdosa kepada Tuhan. Karena manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia mendapat dirinya dalam ketelanjangan dan dia takut bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu kita takut, apa kira-kira yang menjadi alasan kita takut?
Bisa jadi ketakutan itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan, karena kesalahan yang kita perbuat, kita takut. Bisa juga seorang itu mengalami ketakutan karena apa? Karena dia tidak percaya akan pribadi Tuhan yang berjanji akan menyertai dan menjaga setiap anak-anak. Dia takut. Kita sekarang ini sudah memasuki hari yang ke-22 di tahun 2023. Nggak terasa ya? Hari demi hari kita lewati, waktu kita mau masuk di tahun 2023, banyak hal yang membuat kita takut. Berbagai macam berita-berita yang kita dengar, prediksi-prediksi yang disampaikan, membuat kita gentar dan takut untuk melangkah di tahun 2023. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan setiap kita. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk tadi. Coba kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga yang tadi dibacakan. Habakuk pasal yang ketiga, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk 3 ini. Ayat 17 sampai ayat 19 tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau kita baca ayat 17 ini, kira-kira manusia digambarkan seperti ini oleh Nabi Habakuk, kondisinya lagi enak, lagi nyaman, lagi berkecukupan, atau lagi kondisi seperti apa? Kondisinya seperti apa? Kondisi yang sulit, betul? Kondisi yang sulit, kondisi yang kekurangan, kondisi yang terjepit. Jadi dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nggak ada apa-apa. Kere kalau orang bilang sekarang ini. Hidup yang sangat menderita, hidup yang sangat berkekurangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Habakuk di dalam ayat yang ke-18? Namun aku akan bersorak-sorak. Kalau titik sampai di sana, orang memandang kita seperti apa? Gak ada makanan, hidup susah, bersorak-sorak dia. Kira-kira orang memandang dia seperti apa? Ini kayaknya kurang waras nih orang. Ya, masa gak ada makanan, udah habis-habisan, lagi ketawa-ketawa sendiri itu. Orang bilang ini gila ini sekarang. Tetapi di dalam kitab Habakuk ini dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bukan karena kita lepas kendali, lupa diri, lupa kesadaran, sehingga kita seperti orang gila, enggak. Tapi Habakuk katakan dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Dia memiliki keyakinan dan iman percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi meskipun dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan menyertai aku. Sehingga seperti yang saya tanyakan tadi, pada waktu kita sendirian, kita berada dalam ketakutan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, berdoa. Karena pada waktu kita berdoa, kita memiliki keyakinan dan percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita dalam ketakutan kita. Kalau kita berada dalam kondisi ketakutan, jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Kita akan semakin takut. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru untuk menghadapi ketakutan itu. Sehingga apa yang dikatakan di ayat yang ke-19 dari Habakuk ini, dia katakan seperti ini.
Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini keyakinan dari Allah. Dan kiranya ini juga menjadi keyakinan setiap kita pada waktu kita mengalami kondisi yang nyata, kondisi yang menakutkan dalam hidup kita. Dan di dalam satu nas, di dalam perjanjian baru, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga tadi, di ayat yang ke-14. Coba kita perhatikan sekali lagi, 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Berarti orang Kristen akan mengalami penderitaan nggak ya? Kalian dari 1 Petrus ini mengalami. Ya, jangan kita pikir kalau jadi orang Kristen itu enak ya, nggak pernah susah. Ya, jadi orang Kristen itu enak, nggak pernah sakit. Jadi orang Kristen itu enak, pokoknya hidupnya senang terus. Enggak seperti itu. 1 Petrus katakan seperti ini tadi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran. Menderita bukan karena kita melakukan dosa dan kesalahan. Banyak orang yang menderita karena melakukan dosa dan kesalahan, melakukan kejahatan. Wajar kalau dia harus menderita. Tapi dikatakan kalau kamu harus juga menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kenapa kamu akan berbahagia? Dikatakan di ayat yang ke-14, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jangan takut dan jangan gentar. Orang lain boleh melihat situasi seperti yang kita alami ini, situasi menakutkan. Tapi tidak demikian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan jangan engkau takut dan jangan engkau gentar. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi hari ini biarlah pada waktu kita mendapat kesempatan bisa hadir di dalam ibadah, khususnya dalam momen hari pertama Imlek, firman ini disampaikan kepada setiap kita. Bicara tentang analogi ketakutan itu. Kalau hari ini kita berada dalam kondisi takut dan gentar karena situasi, kondisi yang kita alami dalam hidup kita, ingatlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Waktu kau takut, coba kau lihat, engkau merefleksi secara pribadi, apa yang membuat aku takut? Apa karena kita berdosa, melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati Tuhan, tindakan-tindakan melawan akan firman Tuhan? Kalau itu terjadi, bertobat, bereskan dosa itu. Akui dosa itu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku telah berdosa. Aku mohon pengampunan daripada Engkau. Kalau ketakutan itu karena apa? Karena iman kita goyah melihat situasi. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kembali imanku ini. Jadi ketika kita akan melangkah lebih lanjut di hari-hari di depan kita, ingatlah ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita tidak terhanyut, terombang-ambing oleh kebimbangan dan kegentaran karena situasi dan kondisi yang kita alami ini. Jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini yang disampaikan, mari kita bersama-sama melangkah ke depan dengan sebuah keyakinan, saya tidak mau hidup dibelenggu oleh ketakutan ini. Saya akan melangkah ke depan, maju ke depan, karena ada Tuhan yang membimbing, menuntun langkah hidup saya. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, ya sakit penyakit mungkin kita akan alami di depan, masalah ekonomi kita mungkin akan alami di depan, tetapi ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita mampu menghadapi itu semua dan kita katakan, Tuhan, aku bersyukur ada Engkau menyertaiku
dan aku akan tetap berjalan bersama dengan. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu dari sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Adam dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Bicara tentang anatomi ketakutan. Kami boleh belajar dari kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka mengalami ketakutan saat mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan di tangan. Mereka takut karena mereka telah melakukan kesalahan dan dosa. Mereka melawan Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa itu. Dan mereka mendapati diri mereka telanjang. Tapi Engkau mencari manusia berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin dalam hidup kami pun kami seringkali berada dalam situasi takut karena kami melakukan kesalahan dan dosa. Biarlah ketakutan ini tidak terus membelenggu hidup kami, menekan kehidupan kami, tetapi kami boleh mengakui dosa itu. Kami mohon akan pengampunan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau tahu akan setiap umat-Mu yang hari ini hadir beribadah. Mungkin mereka sedang berada dalam kondisi ketakutan, kegelisahan, karena berbagai macam pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Sakit penyakit yang sedang mereka derita, kesulitan secara ekonomi dan keuangan yang dialami, kehidupan di dalam berkeluarga, ataupun hal-hal yang lain yang terjadi, yang dialami, yang membuat umat berada dalam kondisi takut dan gentar. Tapi kami boleh diingatkan melalui firman-Mu yang kami dengar pemberitaannya pada pagi ini, bahwa kami punya Tuhan Yesus yang selalu membimbing, menyertai dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh tetap percaya penuh dan beriman teguh bahwa ada Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami dalam situasi kami takut saat ini. Engkau gantikan itu dengan damai sejahtera. Apapun yang sedang kami kumpulkan saat ini, biarlah Engkau yang tolong kami, memberikan kami jalan keluar. Kami juga berdoa ya Bapak untuk beberapa jemaat yang hari ini tidak bisa hadir. Biarlah Tuhan juga mengenal akan pergumulan yang mereka sedang alami.
Yang sakit, biarlah Tuhan juga beranugerah untuk menolong menyembuhkan mereka. Yang berbeban berat, yang sedang terhimpit oleh masalah ekonomi, sedang mencari pekerjaan, Engkau juga Allah yang akan memberikan pertolongan itu. Juga kami serahkan untuk kehidupan kami bergereja di tempat ini. Engkau juga kiranya menolong kami, jadikan gereja ini menjadi rumah Tuhan, di mana kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera-Mu ketika kami hadir. Nyatakanlah akan kasih Engkau melalui kehidupan setiap kami sebagai warga dalam gereja ini. Dan juga serahkan untuk kami akan menyusun program-program kerja dalam kehidupan kami bergereja untuk 1 tahun di depan. Kau kiranya juga akan menolong kami. Juga kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang kiranya juga menolong untuk beberapa agenda besar yang akan dilakukan atas bangsa ini. Menjelang Pilpres di tahun depan, biarlah Tuhan juga kiranya menolong dalam proses yang sedang berlangsung, dan kami juga boleh pada akhirnya mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Ini doa kami Bapa, doa syafaat kami yang pada pagi ini telah kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang didasarkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang dari yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Kemudian persembahan akan dijalankan.
dan berkat ini dapat dikelola dengan baik sehingga berkat ini untuk perluasan gereja Tuhan di rumah kita. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap kami sekalian yang ambil bagian pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, dan berkati pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 53, doxologi. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Subuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai.